Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua, seluruh jemaat Tuhan. Seberapa kita yang sudah terkumpul pada pagi hari ini, saya percaya ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Kita kumpul kepada Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Dan hari ini merupakan hari perhentian di mana kita harus memuji, memuliakan. Kita akan beribadah pagi hari ini. Itulah sebabnya mari kita persiapkan tanah hati kita. Kita mau beri yang terbaik Tuhan. Dan saya percaya ada lawatan Tuhan di tempat ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Pendeta Amin Galuku yang hari ini kita sebut dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Kita Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan hatimu yang begitu besar yang kau sudah anugerahkan kepada kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, bahkan kemurahan Tuhan yang besar kau sudah anugerahkan bagi kami. Dan hari ini adalah waktumu ya Tuhan, untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Izinkan kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Kami mohon ampun untuk semua salah, dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Untuk kami masuk dalam ruang Maha Kudus Allah, biar kelayakan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar lawatan Tuhan kami boleh nikmati, hadirat Tuhan boleh kami nikmati di tempat ini. Dan ketika kami kembali sebentar, kami boleh membawa kemenangan dan berkat sukacita yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Himpunkan seluruh jemaat yang sedang dalam perjalanan Tuhan, biar kami boleh sama-sama memuliakan Engkau di tempat ini. Setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau Tuhan, biarlah mereka tetap tinggal dalam urapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami membuka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua
hanya sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Engkau sumber segala-galanya bagi hidup kami. Ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Pujian dan penyembahan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kasih Allah begitu besar bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Biarlah hidup kita, setiap detik hidup kita adalah penyembahan akan Allah. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, sungguh terang harapan bagi kami. Kami terus menyembah Tuhan, kami terus meninggikan Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib.
Kami terus menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ini ujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atasnya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menyembah Engkau selalu. Kami tahu Engkau ada di sini Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau bersuka cita bagi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami memuji namamu yang besar itu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita pagi ini. Baikkan tanganmu. Boleh disapa di kiri kanannya. Boleh disapa di kiri kanannya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita memasuki gerbangnya Tuhan pagi hari ini. Dia ada di sini, amin. Dia menyaksikan puji-pujian kita pada pagi hari ini. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin.
Bapak yang di setiap hati kami. Kami mau dibentuk Tuhan. Kami mau diajar Bapak. Hidup kami seperti yang kami baru dalam nama Tuhan. Mempercayai Roh Kudus. Kami berharap bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di
Jesus. Ubahlah kami Bapa, amin. Bentuklah kami Bapa, yes. Jadikan kami sesuai dengan iman. Engkau yang melihat jauh kedalaman hati kami, Tuhan. Kami meselidiki setiap hati kami, Yesus. Apakah kami sudah seturut dengan mau, Tuhan? Kami terus ajar kami, Yesus. Terus ajar kami, Tuhan. Kami Bapa, ini setiap hati kami mau terlibat, Tuhan. Kami mau terlibat. Kami buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Bentuklah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan iman. Amin. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan iman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan iman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Engkau jadikan kami sama seperti Engkau. Ubahlah kami Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau mengubahkan kami, maka kami akan melihat keajaiban-keajaiban atas kehidupan kami akan terus dinyatakan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah ini kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau telah ada bersama-sama dengan kami. Engkau telah senang dengan apa yang telah kami kerjakan saat ini, melalui pujian, melalui penyembahan kami semua. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau bicara bagi kami semua. Bentuk kami melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit, bawa kami terlepas dari ikatan-ikatan bagi kami yang terikat, sehingga benar-benar kami semakin dekat dengan Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan semakin hari kami semakin menikmati Tuhan, dan Tuhan terus menikmati kehidupan kami dalam perjalanan iman kami. Terpujilah Tuhan, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang mempunyai pelayanan di tempat ini, yang mempercayakan hambanya Pendeta Sandi Liberty bersama dengan istri untuk menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya Pendeta Galuku untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua.
Puji Tuhan, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sesama warga kerajaan sorga. Haleluya, kita semua adalah warga kerajaan sorga. Dan saya percaya saudara-saudara, warga kerajaan sorga itu selalu diproteksi, dijaga, dilindungi, dipelihara, dan terus akan diberkati oleh Tuhan hari lepas hari. Yang siap dengar firman katakan haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara, tidak terasa kita sudah ada di tanggal 9 bulan Juli 2023. Ini bukan kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan yang terus menjaga, memelihara kita sekalian. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dalam 2 Timotius 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Puji Tuhan. 2 Timotius 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya mengajak kita sekalian untuk membaca ayat ini secara bergantian. Saya membaca ayat 1, saudara membaca ayat yang kedua. Nanti ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 4. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 6. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Haleluya. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan beri tema atau judul firman Tuhan saat ini, kuat bersama Tuhan. Sama-sama kita katakan, kuat bersama Tuhan. Kuat bersama Tuhan. Haleluya. Kuat bersama Tuhan. Berarti saudara-saudara, kalau tidak bersama dengan Tuhan pasti tidak kuat. Ya, pasti lemah. Pasti loyo, pasti lesu, pasti tidak dapat berbuat apa-apa. Maka hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, saudara, saya ingin memotivasi kita, saya ingin menyampaikan pesan-pesan penting bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat dalam menjalani hidup ini, menjalani iman kita. Maka kita harus jalani bersama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 1 dikatakan begini. Sebab itu, hai anakku. Siapa yang dimaksud oleh anakku di sini? Itu adalah Timotius. Ya. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ayat yang kita baca tadi, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dan keseluruhan suratan Timotius itu ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Nah saudara-saudara, Timotius ini masih muda dan akan dipercayakan pelayanan yang diperkirakan pada waktu itu di Efesus. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita tahu surat ini ditulis oleh Paulus itu kurang lebih tahun 58 Masehi. Jadi sudah cukup lama, saudara-saudara. Dan kita tahu, saudara, kenapa Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Karena Paulus, saudara-saudara, ada beberapa alasan mengapa Paulus menulis surat ini kepada Timotius. Yang pertama, ya, Paulus sangat mengasihi Timotius. Haleluya. Paulus sangat mengasihi Timotius. Timotius ini adalah anak rohani dari Paulus. Nah, sekarang dia akan dilepas untuk menggembala, saudara-saudara. Wow, saudara-saudara, tentu Paulus sangat mengasihi Timotius. Makanya dia berikan pesan-pesan penting supaya apa? Supaya dia kuat. Amin, saudara-saudara. Supaya dia kuat. Hari ini, saudara-saudara, firman ini tidak datang kepada Timotius, anak rohani daripada Paulus. Tapi firman ini datang kepada kita sekalian, jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah hari ini. Tujuannya apa? Supaya kita tahu Allah sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan mau kita kuat. Amin. Kita tetap kuat. Dan terus kuat sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Yang kedua, saudara, Paulus tahu tantangan yang akan dihadapi oleh Timotius sebagai hamba atau sebagai anak Tuhan. Paulus tahu bahwa kekuatan Timotius tidak seberapa. Dia tahu bahwa ketika Timotius dilepas dalam pelayanan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang dia akan hadapi di sana. Makanya dia berikan pesan ini supaya dia kuat, saudara-saudara. Hari ini Tuhan datang kepada kita sekalian melalui firman Allah. Bukan lagi bukan lagi Paulus yang menyampaikan secara langsung, tapi hari ini melalui saya, hamba Tuhan, saya sampaikan firman ini kepada kita sekalian. Karena tentu kita tahu ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Amin, saudara-saudara. Ya, akan banyak tantangan yang kita akan hadapi. Mungkin hari ini kita merasa masih aman-aman saja, tapi belum tentu besok, belum tentu minggu depan, belum tentu bulan depan. Mungkin hari ini kita merasa biasa-biasa saja. Saya jalani iman saya jalani kehidupan keluarga saya jalani pelayanan saya biasa-biasa saja. Rasanya tantangan biasa-biasa saja. Tapi dengar baik-baik, suatu saat, saudara-saudara, kita akan diperhadapkan dengan tantangan yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Makanya firman ini datang kepada kita. Kita harus kuat bersama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kemudian selanjutnya, mengapa Paulus menulis surat ini kepada Timotius? Karena Paulus tahu bahwa hanya orang yang kuat dalam Tuhan yang akan memperoleh mahkota sebagai juara. Haleluya. Tentu kita merindukan kita suatu saat, saudara, kita tampil sebagai pemenang. Amin. Saat kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan dalam hidup ini, pada akhirnya kita tampil sebagai pemenang. Kita tidak kalah. Amin. Ya, kita tidak menjadi lemah. Kita tidak menjadi putus asa, saudara. Kita harus tampil sebagai pemenang. Maka firman ini datang kepada kita, saudara, supaya kita tetap kuat bersama Tuhan. Haleluya. Yang keempat, Paulus berkerinduan besar Timotius dapat mengakhiri pertandingan dengan baik dan menyelesaikan tugas pelayanan yang pada akhirnya saat dia mati,
masuk surga. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius menulis ini kepada Paulus menulis suratan ini, saudara-saudara, ditujukan kepada Timotius. Itu usia Paulus sudah sangat tua, bahkan menjelang hari kematiannya. Saudara-saudara, dia menulis surat ini. Dia memberikan pesan ini, saudara, karena memang kerinduan Paulus. Sebagaimana Paulus mengakhiri pertandingan dengan baik, dia juga merindukan supaya Timotius mengakhiri pertandingan iman itu dengan baik. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Ya, Tuhan sangat merindukan supaya apa? Supaya kita semua pada akhirnya mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Kalau kita mengakhiri pertandingan iman dengan baik, pada akhirnya, saudara, endingnya itu mati masuk surga, kan begitu? Ya, saudara, apa artinya kita dari orang Kristen sudah sekian lama, tapi mati tidak masuk surga? Ya, tentu kerinduan kita, saudara, supaya pada akhirnya, ketika kita mengakhiri hidup kita di bumi ini, suatu saat kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Yang merindukan hal itu katakan amin. Amin. Mati masuk surga itu kan kerinduan kita, saudara. Untuk apa menyanyi di gereja? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Saudara, menyanyi dalam gereja seperti itu. Ku cinta keluarga Tuhan, rukun cinta satu sama lain. Tapi pada akhirnya kita mati tidak masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena dalam proses perjalanan iman ada tantangan, kita tidak kuat, saudara. Hari ini firman ini datang kepada kita. Dia mau supaya kita kuat bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bawa kita untuk melihat pengertian kuat ini, pengertian dari judul yang saya sampaikan bagi kita sekalian. Kuat, kuat bersama Tuhan. Kuat, saudara-saudara, dari teks Yunani endunamo, yang berarti tahan. Sama-sama bilang tahan. Ya, tahan. Tidak mudah putus. Kemudian tidak mudah patah. Tidak mudah rusak. Atau tidak mudah lapuk. Itu namanya tahan. Haleluya. Orang Kristen, anak Tuhan, saudara, itu harus punya daya tahan. Tentu daya tahan kita di dalam Tuhan dengan kekuatan kita tidak mampu, saudara. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak masalah-masalah dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan kekuatan kita tidak bisa. Maka kita butuh daya tahan yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuat artinya tahan. Tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, saudara. Ada tantangan, tidak mudah putus. Tidak mudah patah semangatnya. Hari ini Tuhan mau mendorong jemaat Tuhan yang ada di sini, saudara-saudara, supaya engkau kuat. Sama-sama katakan, saya mau kuat. Saya mau kuat. Ya, artinya tidak mudah patah, saudara. Saya tidak tahu apa yang bisa mematahkan iman kita. Ada banyak hal, saudara, yang bisa membuat kita tidak tahan. Tidak tahan ada di hadirat Tuhan. Tidak tahan, saudara, ada dalam persekutuan sesama atau saudara seiman.
tidak tahan melayani. Banyak hal yang bisa mempengaruhi daya tahan kita. Tapi kalau kita kuat bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan tetap bertahan. Haleluya. Kita akan tetap bertahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan tentu di tempat ini dibangun bukan dengan dasar yang gampang, ya. Fondasinya tidak gampang untuk membangun pelayanan di sini. Tapi kalau ada hari ini daya tahan yang datangnya dari Tuhan. Kalau saudara masih ada hari ini, duduk di atas saudara, masih menjadi jemaat Tuhan, masih melayani Tuhan, oh dengar baik-baik, ini karena daya tahan yang Tuhan karuniakan dalam hidup. Maka tetaplah kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, kuat artinya dari teks endunamo, dari teks asli Alkitab, artinya tidak mudah goyah. Haleluya. Tidak mudah goyah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya semakin bertambah kuat. Semakin bertambah kuat. Ketika misalkan saya berikan contoh, saudara, ya, ada sebuah patok yang ditancap seperti ini. Kemudian ada terpaan yang datang menghantam patok ini. Dia tidak patah, saudara. Ya. Dia tidak goyah. Justru semakin dalam, ya, semakin hantaman itu kuat, semakin dalam dia masuk. Ini sebuah gambaran, saudara, dalam kehidupan orang percaya. Paulus ingatkan kepada Timotius bahwa dalam pelayananmu engkau akan berhadapan dengan begitu banyak masalah. Kalau kita lihat Paulus, saudara, masalah yang dihadapi oleh Paulus dalam pelayanan sampai puncaknya dia harus dipenggal kepalanya. Saudara, ini sebuah pergumulan yang luar biasa. Tantangan yang begitu luar biasa. Kita mungkin belum pernah hadapi yang seperti ini. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, saudara, bahwa kuat di sini artinya semakin bertambah kuat. Ya. Tidak goyah imannya. Ada terpaan tantangan. Bukan dia hancur, dia mundur, tidak. Tapi justru dia bertambah kuat. Dia tidak peduli, saudara, dengan masalah. Justru saat dia dihantam dengan masalah, dia maju. Ada persoalan, maju. Ada tekanan, dia maju. Amin, saudara. Ya, ini daya tahan yang luar biasa, saudara. Semakin bertambah kuat. Haleluya. Kemudian selanjutnya, saudara, kata kuat itu memiliki pengertian tidak gampang terpengaruh dan dipengaruhi. Haleluya. Sekarang ada begitu banyak hal yang bisa mempengaruhi, saudara, iman kita, mempengaruhi keyakinan kita, mempengaruhi pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Banyak hal. Saudara bisa lihat di media sosial, saudara bisa lihat di YouTube, ada kemudian di TikTok, pengajaran-pengajaran yang membingungkan, yang menyerang tentang, saudara, ya, menyerang tentang keilahian Allah kita, Yesus yang kita sembah. Ya, ada yang mengatakan Yesus itu bukan juru selamat. Wow, bahaya. Kemudian ada yang mengatakan Roh Allah dan Roh Kudus itu berbeda. Roh Tuhan dengan Roh Yesus itu berbeda. Ini pengajaran-pengajaran yang bisa mempengaruhi iman kita. Menghantam tentang persepuluhan itu tidak perlu lagi dilakukan. Kemudian lebih fatal lagi, ada yang mengatakan
Tidak perlu lagi ada kolekte di dalam persembahan di gereja, saudara. Yang perlu kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Ini pengajaran-pengajaran yang sangat membahayakan, bisa mempengaruhi iman kita sehingga kita tidak kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya memberitahu kepada kita, saudara, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak akan gampang terpengaruh dan dipengaruhi. Amin, saudara. Tidak gampang terpengaruh asal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kemudian kata kuat artinya teguh. Baik itu iman, pendirian, dan prinsip. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali melayani, tetap melayani. Sekali orang percaya, tetap jadi orang percaya. Sekali Kristen, tetap Kristen. Apapun godaannya, tidak akan pernah meninggalkan kekristenan. Haleluya. Ini prinsip, saudara. Orang yang bersama dengan Tuhan, makin lama dia akan makin teguh imannya. Makin lama, saudara, pendiriannya itu makin kokoh. Ya. Cornerstone ini, apa dia punya arti? Bagaimana? Batu penjuru. Ya. Batu penjuru. Nah, seluruh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, mari kita kuat bersama Tuhan. Haleluya. Kemudian, kata bersama atau dalam. Kalau di dalam pembacaan kita tadi, ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat, itu yang saya ambil kuat, oleh kasih karunia dalam. Ya. Dalam Kristus Yesus. Kata dalam, saudara, dalam teks Yunani dia memakai kata en. Ya, en itu artinya yang pertama bersama. Makanya saya ambil kata bersama. Bersama, seiring dengan, atau ada di antara. Haleluya. Kuat bersama Tuhan. Jadi kata bersama, saudara, atau dalam, itu seiring, berjalan bersama-sama, tidak terpisahkan. Haleluya. Bersama dengan Tuhan, seiring dengan Tuhan, tidak memisahkan diri dari Tuhan, kita pasti kuat. Katakan amin. Haleluya. Kuat bersama Tuhan. Saudara, Tuhan di situ saya ambil dari kalimat jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya. Kristus Yesus dalam teks Yunani Christos Iesus, saudara, itu menunjuk kepada Tuhan atau kepada Yesus. Nah, saudara, tentu kita tahu siapa Tuhan. Tuhan itu pencipta. Tuhan itu pemelihara. Tuhan itu pengatur. Dan Tuhan itu penyelamat. Katakan amin. Haleluya. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Saudara, termasuk hidup kita, itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu pemelihara. Dia yang pelihara kita sampai hari ini. Tuhan itu pengatur, saudara. Dia yang atur segala sesuatunya dengan baik. Kemudian yang paling penting, Dia yang menyelamatkan kita. Haleluya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka melalui tema kuat bersama dengan Tuhan ini, saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting bagi kita, supaya kita ingat dengan baik, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan.
Berani tinggalkan Tuhan, fatal akibatnya. Haleluya. Berani kita tinggalkan Tuhan, saudara, melepaskan keyakinan kita, kepercayaan kita dari Tuhan, fatal akibatnya. Saya kemarin menonton, saudara, ya ini kisah sebenarnya konyol, tapi terjadi, saudara. Ada seorang yang coba-coba, dia katakan begini, dia ambil Alkitab, kitab suci, saudara, ini bukan orang Kristen. Dia ambil kitab suci, saudara mungkin juga sudah lihat di TikTok. Ya. Dia ambil kitab suci, Alkitab, saudara. Kemudian dia katakan, kalau saya letakkan Alkitab ini, maaf, di bagian belakang, saudara, ya, apakah saya akan mengalami sesuatu? Beberapa kali dia lakukan seperti itu, dan ternyata, saudara, beberapa bulan kemudian dia jatuh sakit, ya, dan menderita luar biasa. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita, itu dia cuma bercanda. Oke lah, mungkin dia bercanda, bermain, saudara. Dia mau uji, ya silakan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa berani kita tinggalkan Tuhan, fatal akibatnya. Amin. Jangan pernah, saudara, punya keinginan, apalagi memutuskan diri, saya akan tinggalkan Tuhan, saya akan lepaskan Tuhan, saya punya masalah, Tuhan gak tolong, saya akan tinggalkan Tuhan. Hari ini saya memberitahu kepada kita sekalian, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Ini yang ditekankan sebenarnya oleh Paulus kepada Timotius, anak didiknya. Paulus sangat mengasihi anak didiknya, saudara. Makanya dia pesankan ini, dan hari ini firman ini datang kepada kita sekalian, karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Amin. Tuhan mengasihi bapak-bapak, Tuhan mengasihi ibu-ibu yang ada di sini, Tuhan mengasihi pemuda dan remaja. Siapapun kita yang ada di sini, kita dikasihi oleh Tuhan. Makanya Tuhan datang kepada kita, saudara, pada siang hari ini, dalam ibadah ini. Tuhan mau menyampaikan, jika engkau bersama dengan aku, engkau pasti kuat. Ketika engkau menghadapi tantangan, Tuhan katakan, engkau tidak akan goyah asal engkau bersama dengan aku. Katakan amin. Ya. Maka hari ini, saudara, ambil keputusan dalam dirimu. Engkau berkomitmen, Tuhan, apapun yang terjadi, saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Saya tidak akan lepaskan Tuhan. Saya tidak akan sia-siakan Tuhan. Justru ketika ada tantangan, saya akan bergerak maju cari Tuhan. Ketika ada masalah terjadi dalam keluarga saya, dalam usaha saya, dalam pekerjaan saya akan berupaya sedemikian rupa. Saya akan mencari Tuhan. Haleluya. Seluruh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat seorang pemuda. Waktu saya praktek di Tangerang, saudara, pemuda ini, dia ambil keputusan tinggalkan Tuhan. Ya. Karena dia merasa usianya sudah cukup, sudah lewat sebenarnya menurut orang, saudara, sudah lewat usianya untuk menikah. Tapi belum pernah ketemu jodoh. Ya, maka suatu saat dia berkenalan dengan seseorang, saudara, dan orang ini tidak seiman. Dia datang konsultasi sama gembala, dia tanya juga sama kami pengerja, saudara. Kemudian dikasih pandangan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dia berkata, minta maaf, ya Pak Pendeta, ini memang sudah jodoh dari Tuhan. Aduh, saudara, masa jodoh dari Tuhan tidak seiman? Ya. Dan pada akhirnya, saudara, dia ambil keputusan, dia tinggalkan Tuhan. Padahal dari seingat saya, selama saya ada di situ, dia pengurus pemuda remaja, saudara. Tapi pada akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Apakah ini yang dikatakan kuat? Tidak. Ya, ini keputusan yang salah. Katakan amin. Keputusan yang sangat keliru sekali. Jadi pesan firman Tuhan
bagi kita sekalian pada saat ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus kuat? Dalam 2 Timotius 1, 2 Timotius pasal 1, saudara, ayat yang ke-9. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Kenapa kita harus kuat? Ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Oh, haleluya. Saudara, kenapa kita harus kuat? Tuhan punya komitmen yang luar biasa, saudara. Bahkan Alkitab katakan, sebelum permulaan zaman, saudara, Dia sudah punya maksud ilahi atas hidup kita. Apa maksud ilahi Tuhan? Yaitu memanggil dan menyelamatkan kita. Maka mari kita jawab panggilan Tuhan itu. Kita responi panggilan Tuhan itu. Saudara, mungkin baru kali ini kita dengar hal ini. Maka saya ingin sampaikan kepada kita, mari kita responi panggilan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Mengapa kita harus kuat? Karena ternyata sebelum permulaan zaman, Tuhan sudah punya maksud ilahi atas hidup kita. Jadi Tuhan punya rencana itu sudah lama atas hidup kita. Amin, saudara. Bukan baru sekarang. Mungkin, saudara, kita baru responi panggilan Tuhan baru 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu. Tapi dengar baik-baik, sebelum permulaan zaman, Tuhan sudah punya rencana. Tuhan sudah punya rancangan ilahi atas hidup kita, yaitu memanggil dan menyelamatkan kita. Wah, saudara, ini luar biasa. Kalau kita ingat rencana ilahi Tuhan ini, maka kita tidak akan pernah mundur tinggalkan Tuhan. Kita akan tetap kuat. Haleluya. Saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap kuat? Dengan cepat, saudara-saudara, bagaimana supaya kita tetap kuat? Yang pertama, saudara-saudara, 2 Timotius pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 1. Coba kita lihat ayat ini. 2 Timotius 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Haleluya. Yang pertama, saudara, supaya kita tetap kuat, kita harus menyadari bahwa kita hidup hari ini karena kehendak Allah. Kalau kita ada hari ini kehendak Tuhan, saudara. Ya. Maka mari kita berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kalau hari ini saya hidup, ini karena kehendak Tuhan. Maka saya harus ambil keputusan dalam menjalani hidup, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu baru connect namanya, ya, baru sejalan, saudara. Maka di situ kita akan menikmati kekuatan yang luar biasa yang sumbernya dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberi kita hidup.
itu kehendak Tuhan. Dan dalam hidup ini kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka terjadi sebuah sinergi. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan, rencana Tuhan, saudara, sejalan dengan cara hidup kita. Kita jalani kehendak Tuhan. Amin. Jadi kalau kita masih hidup, di mana saja kita beraktivitas, saudara ada di rumah, ya, ada di tempat bekerja, di mana saudara beraktivitas, saudara harus sadar, saya hidup hari ini karena kehendak Tuhan. Maka kalau saya masih hidup, selama saya hidup, saya harus lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Maka kekuatan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, bagian yang kedua dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga, 2 Timotius 1 ayat yang ketiga, dikatakan begini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Bagian yang kedua, saudara, supaya kita tetap kuat, mari kita motivasi diri untuk selalu hidup mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan mengucap syukur. Ya. Kenapa saya mengangkat ini, saudara? Dan ini juga diangkat oleh Paulus, disampaikan kepada Timotius, saudara. Kenapa? Karena ternyata mengucap syukur ini adalah hal yang penting. Ya. Karena saudara, dalam kita menjalani kehidupan ini ada dua, mengucap syukur atau tidak mengucap syukur, menerima keadaan atau menolak keadaan. Nah, dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, supaya kita tetap kuat mengucap syukur, motivasi diri untuk selalu mengucap syukur, saudara. Bangun pagi hari bersyukur kepada Tuhan. Ada berkat banyak, bersyukur kepada Tuhan. Motivasi diri. Jangan sampai, saudara, ada sebuah cerita atau kesaksian dari seorang anak Tuhan yang bertobat dari tidak mengucap syukur, saudara. Dia katakan begini, waktu dulu dia pertama kali buka usaha, saudara, hasilnya kok sedikit amat. Dia udah undang pendeta, saudara, untuk doakan usahanya, membuka usaha yang baru. Tapi kok hasilnya sedikit, saudara. Dia mau mengucap syukur, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Maka setiap kali, saudara, dia tutup, dia punya warung itu, saudara. Dia tutup warungnya, selalu kata-kata, bukan kata-kata ucapan syukur, omelan yang keluar, gerutu, kecewa, dan lain sebagainya. Saudara, bukan makin naik usahanya, makin lama makin merosot. Tapi ketika dia dengar tentang firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan dengan tema kuasa mengucap syukur, dia praktekkan setiap hari, saudara. Saat usahanya merosot, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu dia berusaha, masih tetap seperti itu usahanya, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saat dia mengucap syukur, Tuhan mulai membalikan keadaan. Haleluya. Bukan makin menurun, tapi makin lama makin naik. Ternyata motivasi diri untuk selalu mengucap syukur itu penting sekali, membuat kita kuat. Amin, saudara. Kalau kita selalu mengucap syukur, ada kekuatan dalam hidup kita. Ada kekuatan Tuhan, saudara. Tapi kalau kita tidak mengucap syukur, itu namanya tak jalan dengan Tuhan, tidak bersama dengan Tuhan, dan mungkin kuat. Amin, saudara. Yang berikutnya, yang ketiga, saudara, dalam 1 Timotius 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan seperti ini. Ayat 12 dan 13, aku bersyukur
kepada Dia yang menguatkan aku. Siapa yang menguatkan? Dia ini huruf besar, Tuhan. Yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Katakan amin. Wow, luar biasa saudara-saudara. Ya, supaya kita kuat, mari kita ingat bahwa menderita karena Kristus adalah kasih karunia. Haleluya. Menderita karena Kristus itu adalah kasih karunia. Saudara-saudara, kemudian yang keempat, saya tidak lama di dalam bagian ini. Yang keempat, 1 Timotius 1 ayat yang ke-14 dikatakan begini: perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Haleluya. Waktu Paulus berkata Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara-saudara, ini adalah harta yang sangat terindah yang dimiliki oleh Paulus, yaitu keselamatan. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan sudah selamatkan kita, saudara-saudara. Ya, Allah telah menyelamatkan kita. Maka mari kita ingat bahwa keselamatan itu sangat mahal harganya. Ini harta yang terindah yang tidak boleh kita sia-siakan. Iblis akan berusaha untuk merampas itu. Iblis akan berusaha untuk menghilangkan itu dari kita. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti akan kuat. Amin. Haleluya. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan, saya simpulkan, saya ambil kembali 2 Timotius 2 ayat 1 tadi. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Artinya apa, saudara-saudara? Ya, jangan pernah terlintas di pikiran kita untuk menjadi lemah dan mundur, apalagi menyerah dan kalah. Katakan amin. Tidak boleh Allah terlintas dalam pikiran kita. Sedikit pun terlintas, jangan. Saudara, ketika ada hal yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan terlintas sedikit pun akan undur tinggalkan Tuhan, menyerah, tidak mau lagi melayani saudara, tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Justru saat ada masalah dan tantangan, justru saat itulah kita tunjukkan kualitas iman kita. Kita datang cari Tuhan. Mungkin waktu begitu mepet saudara, tapi karena kesibukan pekerjaan, aktivitasnya begitu padat, justru di situ kita tunjukkan, Tuhan, saya mau cari Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kalau tidak, saudara, kesibukan bisa membuat kita mundur tinggalkan Tuhan. Padatnya aktivitas kita bisa membuat kita, saudara, menyerah, tidak dapat lagi untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau hari ini kita ada di sini, semua karena kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Saudara-saudara, Filipi 4 ayat 13. Ya, Yesus sumber kekuatan dalam hidup kita. Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi saudara, Yesus sumber kekuatan kita. Tidak ada yang lain. Jangan tinggalkan Tuhan. Saat engkau lemah, cari Tuhan. Saat engkau susah, saudara, engkau cari Tuhan, maka engkau akan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan.
Tuhan memberkati kita sekalian melalui kebenaran firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini. Sebelum saya serahkan kepada yang akan melanjutkan ibadah ini, saya akan berdoa bagi jemaat Tuhan di sini, supaya engkau semakin hari semakin tertanam kuat di dalam Tuhan, dan kekuatan itu sumbernya dari Tuhan sendiri. Haleluya, haleluya. Kita naikkan satu pujian. Kuasamu terlebih besar. Puji Tuhan. Kuasamu terlebih besar. Amin, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Amin, amin. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh berserah. Haleluya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu persoalan, pergumulan, masalah apa yang begitu besar engkau sedang hadapi hari-hari ini. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu masalah ekonomi dalam keluarga, mungkin itu hubungan suami dan istri, mungkin hubungan orang tua dan anak-anak, mungkin dalam pekerjaanmu. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang engkau alami, tapi dengar baik-baik, engkau bersama dengan Tuhan. Pasti engkau diberi kekuatan oleh Tuhan. Jika kau bersama dengan Tuhan, maka Allah yang besar itu akan membuatkan engkau menghadapi setiap pergumulan dan persoalan. Jangan terlintas sedikit pun dalam pikiranmu untuk mundur karena masalahmu yang besar, karena kau punya Tuhan yang lebih besar dari masalah yang kau hadapi. Haleluya, haleluya. Engkau punya Tuhan yang lebih besar dari problem hidup yang kau alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat ini. Allah ada di tengah-tengah kita saat ini.
siapa Engkau. Dia tahu persis keluargamu. Dia tahu persis pribadimu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan lihat persis kehidupanmu saat ini. Engkau tidak bisa sembunyikan masalahmu di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan pendeta, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan gembala engkau bisa sembunyikan. Tapi di hadapan Tuhan, engkau tidak bisa bersembunyi. Tuhan tahu kekuatanmu. Engkau tidak kuat tanpa Tuhan. Maka hari ini berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu. Dia sumber kekuatan itu. Dia akan menguatkan engkau. Engkau terus tampil sebagai pemenang. Haleluya. Oh, kuasamu jauh lebih besar. Kami percaya tak pernah terlambat. Janji Tuhan digenapi atas setiap kehidupan kami. Hamba terus berdoa untuk gembala jemaat di tempat ini, diberkati Tuhan, diberi selalu kekuatan dari Tuhan, dan mereka terus berkemenangan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Seluruh sidang jemaat Tuhan dikuatkan oleh Tuhan, dan mereka terus tampil sebagai pemenang di mana saja mereka berada. Mereka terus kuat bersama dengan Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja atas kehidupan kami semua, sehingga mujizat demi mujizat kami alami dalam perjalanan hidup kami semua. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Sandi bersama dengan istri yang telah memberi kesempatan kepada saya pada pagi hari. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ucapkan terima kasih untuk hamba-Nya bahwa kita ada di dalamku, firman yang boleh disampaikan pada kita pada pagi hari ini. Janji Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Untuk itu mari kita melakukan kehendak Tuhan. Kita mau terus bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, kita kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban syukur kita. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu, untuk penyertaan yang begitu luar biasa dalam sepanjang ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya kami akan terus kuat bersama dengan Yesus. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus berkati dalam setiap pelayanan yang dilakukan dalam keluarganya, dimanapun hamba-Mu pergi dan berada. Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan hamba-Mu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan korban syukur kami pada saat ini Bapak. Kami membawa yang paling baik untuk Tuhan, dan Engkau menerima setiap persembahan kami ini Bapak, dan berkenan di hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus. Ini kami, ini setiap hati kami hendak memberi kepada-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban syukur kita, dan persembahan yang akan dibawa ke depan seperti biasa. Kita akan mulai dari sebelah kiri saya, tengah, dan sebelah kanan saya. Puji Tuhan. Mari kita katakan pujian, Yesus kekasih jiwaku. Kita menari bersama. Amin. Padaku, kau tebus dosaku.
selama-lamanya. Di mana kita di dalam sana. Nyatakan saudara Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali percaya, kami akan tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami terus tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu, kemampuan kami hanya berasal daripada-Mu. Itulah sebabnya Bapa yang baik, jangan pernah tinggalkan hidup kami Tuhan. Biar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya ada perkara-perkara yang luar biasa yang akan Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Kami sudah dapat berkat dalam ibadah pada siang hari ini. Dan kami percaya kami pulang membawa kemenangan, membawa sukacita yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Menerangkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kami akan meresponi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu jatuh di tanah yang terbaik dalam hidup kami, sehingga boleh menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kembalikan urapan yang baru bagi hamba-Mu ya Bapa. Dimanapun dia pergi dan berada, pemakaian Tuhan makin hebat, pemakaian Tuhan makin luar biasa. Pelayanannya diberkati oleh Tuhan, pribadinya diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memuji kebesaran-Mu untuk
untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Bapa yang baik buat seluruh jemaat Cornerstone maupun simpatisan di sepanjang minggu akan kami lewati lagi ya Bapa. Kami pertaruhkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang semakin bertambah-tambah Tuhan, dan kami yang semakin berkurang-kurang ya Bapa. Kiranya penyertaan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Allah terus Engkau nyatakan bagi seluruh kehidupan jemaat Cornerstone, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua bahkan yang sudah lanjut usianya ya Bapa. Di sepanjang minggu akan kami lewati dalam setiap aktivitas, rencana pekerjaan, bahkan pelayanan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami aman karena Tuhan bersama dengan kami. Kami kuat karena Tuhan bersama dengan kehidupan kami. Setiap rencana perjalanan umat-Mu di sepanjang minggu akan kami lewati Tuhan. Baik dalam perjalanan darat, udara, dan laut, Engkau Allah Immanuel yang akan selalu menjaga, melindungi kehidupan kami. Hamba berdoa terlebih khusus Bapa, jika ada jemaat Cornerstone yang sakit terbaring lemah, kami memohon belas kasihan Allah ya Bapa. Kami percaya dengan iman kami bahwa kuasa bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Yesus mereka jadi sembuh, mereka kuat, dan mereka terus pakai hidup mereka untuk melayani Engkau Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang dalam persoalan pergumulan yang berat, masa-masa yang sulit Tuhan, kami percaya Bapa yang baik, firman-Mu menguatkan kami hari ini. Kami tetap percaya sekalipun kami belum melihat, kami tetap percaya sekalipun kami belum diberkati, kami tetap percaya sekalipun kami belum disembuhkan, karena kami tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kehidupan kami. Biarlah dalam persoalan, dalam pergumulan seluruh jemaat Tuhan, mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan mereka boleh menemukan Kristus yang benar di tengah badai yang sementara menghantam hidup mereka. Kami percaya Bapa yang baik, Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan jemaat, tapi Tuhan terus menggenggam kehidupan seluruh jemaat Cornerstone untuk dapat melewati badai kehidupan yang sementara mereka alami ya Bapa. Kami taruh kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami melepaskan berkat, kami berdoa buat bangsa yang kami cintai, negeri yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya diberkatilah bangsa Indonesia dengan berkat kesejahteraan, kedamaian, bahkan ekonomi yang luar biasa. Tuhan anugerahkan bagi bangsa yang kami cintai. Bahkan kerinduan kami sangat besar Tuhan, biar Engkau melawat bangsa kami Tuhan dengan berkat keselamatan yang berasal daripadamu ya Bapa. Seluruh pemimpin yang ada di negeri ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh hal-hal yang kami takutkan ya Bapa, kami percaya Tuhan pasti akan menghalaukan segalanya ya Tuhan. Segala oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang coba menghancurkan keamanan negeri kami tolak di dalam nama Yesus. Biar Kau anugerahkan keselamatan, kesejahteraan bagi negeri yang kami cintai. Kami melepaskan berkat bagi Sulawesi Tengah, kami melepaskan berkat bagi Kabupaten Morowali, kami melepaskan berkat bagi Kota Bungkul, kami melepaskan berkat bagi Desa Ipi, di mana gereja ini boleh berdiri. Dan kami percaya hujan pertobatan, lawatan Tuhan Kau akan nyatakan bagi kota yang kami cintai ini Tuhan. Terlebih khusus hari ini juga terus kami berdoa bagi suku Bungkus, suku Tombelala. Kami terus bawa suku ini ke dalam tangan Tuhan. Utus kami ya Bapa, persiapkan kami Tuhan, perlengkapi kami Tuhan. Kami punya satu kerinduan Bapa, biar Cornerstone diisi oleh orang-orang asli tanah Bungkul ini ya Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus, biar Kau anugerahkan berkat keselamatan bagi tanah Morowali yang kami cintai ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur buat anugerah-Mu yang sungguh sangat besar bagi kehidupan kami. Kami akan terpisah dari tempat ini Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan perjalanan hamba-Mu yang akan kembali menuju ke Wampada, menuju ke Tentena, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dia boleh dalam penyertaan Tuhan, dia boleh sampai di tujuan dengan segala selamat. Nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk dan pada waktu Engkau keluar. Dijaga dan dilindungilah Engkau pada siang hari dengan tiang awan, dan pada malam hari dengan tiang api Allah menyertai kehidupan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulang
dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus